Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya, Lindu Aji, penggemar keris dan tosan aji dari Jombang, Bos. Saya ucapkan Om Swastiastu dan Namo Buddhaya bagi yang beragama lain. Di sini jumpa lagi dengan saya dan saya mau membabar beberapa pusaka saya yang sudah lama saya simpan, Bos. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa, Bos, subscribe dan klik tombol loncengnya, juga share ke teman-teman agar tahu tentang masalah pusaka dan budaya Indonesia. Dan buat kalian semua yang telah mendukung channel saya ini, Bos, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberkati dan dirahmati oleh Tuhan, dan juga diberi perlindungan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya akan membahas beberapa buah atau beberapa biji pusaka saya, yaitu dua tombak dan nanti satu keris, dimana tombak dua ini ada salah satu yang berdapur Korowelang berlut 13. Dan dapur Korowelang sendiri dulunya itu tidak begitu saja terciptakan, Bos. Ada sejarahnya dan empunya, yang pasti Ki Supo Mandrangi, dimana ceritanya dulu Ki Supo Mandrangi itu pernah disuruh oleh Prabu Brawijaya, dimana Prabu Brawijaya pusakanya pernah hilang, yaitu berdapur Jalak Sumela Gandring, dan dicarilah oleh Ki Supo Mandrangi ke daerah Blambangan. Dan Ki Supo Mandrangi sendiri di sana menyamar, Bos, menjadi Empu Pitrang. Dan dari kepintaran beliau membuat pusaka di daerah Banyuwangi, tidak lama sudah geger dengan nama Ki Pitrang. Dan akhirnya salah satu adipati dari Blambangan menyuruh abdi dalamnya untuk menemui Ki Pitrang dan diundang ke Kadipaten. Dan akhirnya bertemulah dengan sang adipati, yaitu Adipati Siung Laut. Dan di situ beliau menunjukkan pusaka beliau, yaitu ternyata pusaka yang hilang, yaitu dapur Jalak Sumela Gandring. Dan dengan kepintarannya Empu Pitrang atau Ki Supo Mandrangi, pusaka tersebut akhirnya diduplikat atau diputran menjadi dua yang duplikat. Yang satu disimpan oleh Ki Supo Mandrangi untuk dikembalikan ke Prabu Brawijaya di Majapahit. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya sangat jelas dan sangat mirip sekali dengan Jalak Sumela Gandring yang hilang. Akhirnya Adipati Siung Laut sangat senang dan diberilah Ki Pitrang atau Ki Supo Mandrangi diberi hadiah, yaitu berupa adiknya atau anaknya, Bos, bukan adiknya, diberi anaknya yang bernama Sugiya, Retno Sugiya, diberi anaknya untuk dikawin. Tapi aneh, anaknya ini beberapa kali dinikahi oleh laki-laki, dan semua yang nikah dengan dia itu meninggal atau mati. Dan dari keanehan itu, Ki Pitrang atau Ki Supo Mandrangi menyanggupi, dan akhirnya dinikahilah oleh Ki Pitrang. Tapi dengan kecerdikan dan akal dari Ki Pitrang, begitu dinikahi, malam pertama tidak langsung diajak tidur, Bos. Dan ternyata apa? Ternyata di alat kelamin dari
Retno Sugiya ini ada seekor ular, yaitu kalau bahasa Jawanya itu ular welang atau weling. Dan makanya dari itu para laki-laki yang menikahi dia mati. Dan akhirnya setelah Ki Pitrang ini tadi tahu bahwa di kelaminnya itu ada seekor ular, dicabutlah ular itu dan dimatikan dan dikuburlah di bawahnya pohon koro. Dan keesokan harinya setelah dipendam di situ oleh Ki Pitrang tadi, dibuka lagi, ternyata menjadi tombak koro welang. Dan itu salah satu keanehan dari pusaka, bos. Kalau cerita bab ini saya mengkorok tuh, loh, bulu saya merinding. Nyata, kisah-kisah nyata ini, bos. Dan ini saya juga punya tombak koro welang. Nah, monggo kita babar di sini. Nah, ini salah satu tombak koro welang, bos. Tapi ini looknya sinebo. Sinebo itu artinya kalau tidak dilihat begini, bos, tidak tahu kalau ini pusaka berlo. Taunya ini pusaka lurus, padahal ini pusaka look. Dan ini sangat cakep, bos, tumpaknya. Dan ini insya Allah tangguhnya Mataram Sepuh. Pamornya ini kayaknya wongkon isen. Dan pusaka-pusaka yang berlook 13 itu rata-rata filosofi atau kegunaannya itu untuk kewibawaan. Dan wongkon isen sendiri filosofinya itu untuk kekuatan atau perlindungan. Dan juga kerejekian, isinya adalah kerejekian. Kalau wongkonnya sendiri itu perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari serangan-serangan gaib dan juga serangan nyata. Ini, bos, sangat cantik, bos, koro welang. Dan ini plus landean-landeannya baru, bos. Ini. Dan satu lagi saya punya tombak, kalau enggak baru kuping ini. Blok 5. Ini kalau estimasi tangguhnya insya Allah pengging. Nah, ini, bos, blok 5. Looknya sangat syahdu sekali, sangat istimewa sekali, dan berpamor. Ini kayaknya kalau nggak Pitrang ya Bang Emili. Biar jelas, bos. Dan ini juga tombak yang istimewa, sepuh, bukan abal-abal ya, bos. Dan satu lagi saya juga punya pusaka kemarin yang baru saya mandikan atau saya warangi. Supaya apa? Supaya pamornya keluar lebih jelas dan lebih cantik. Kalau sudah cantik ya sandangannya harus cantik, bos, seperti ini. Ini gayangan Solo, bos. Di sininya ada kulit penyunya. Sangat cantik sekali. Berdapur apa? Mari kita lihat. Masih plastikan, bos, tapi plastiknya bisa saya buka karena tidak saya plastik paten. Nah, ini namanya tilam sari. Tilam sari. Dan keris ini jangan salah, keris ini condong lelenya sangat bagus. Sampai lihat, ini saya pegang lurus ya, tapi dia condong lelenya. Condong lele itu artinya dia agak miring, kemiringannya sangat bagus, bos.
Ini namanya dapur tilam sari. Kenapa kok disebut tilam sari? Karena di sini ada tripandannya. Tapi udah habis bos, udah aus. Karena ya tua. Gonjonya agak tinggi. Dan pamornya insya Allah di sini kayaknya pamornya juga wongkon isen ini. Juga untuk perlindungan dan untuk rezekian. Dan ini tangguhnya kalau menurut saya Tuban Jenggolo. Keris-keris seperti ini, keris-keris yang sangat diburu oleh pecinta kolektor Tosan Aji. Karena apa? Dia mempunyai kemiringan yang sangat jelas. Condong lelenya sangat jelas, bos. Sungkem kalau orang Jawa bilang. Dan keris-keris ini biasanya pemiliknya akan lebih sungkem atau lebih rendah hati, tidak sombong. Jangan lupa yang baru gabung like dan subscribe channel saya ya bos. Dan jangan lupa bos, dukung terus channel saya Lindu Aji, penggemar keris dan tosan aji dari Jombang, agar nanti saya bisa menampilkan video-video tentang keris, tentang budaya yang lebih bagus. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung channel saya. Support terus ya bos. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman Anda semua agar mengetahui tentang bab pusaka, benda antik, dan juga budaya dari Indonesia. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.